hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'd. Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya terus dipanjangkan madlim diwakaf jadi panjang. Wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ واذkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan التجارة
jika keadaan kalian ta'lamun mengetahui. Faida lalu apabila udiyat setelah selesai as-sholatu sholat, fantasyiru maka silakan menyebarlah fil ardi di bumi, wabtahu dan carilah min fadlillah dari kurnia Allah, karunia Allah, wadhkuru dan berzikirlah Allah kepada Allah katsiran dengan banyak, la'allakum agar kalian tuflihun beruntung. Wa idza dan apabila ra'au mereka melihat tijaratan perdagangan, aulahwan atau hiburan, infaddu mereka menuju bersegera menghadap ilaiha padanya, wa tarukuka dan meninggalkan engkau qaiman dalam keadaan berdiri. Qul katakanlah ma indallah apa yang ada di sisi Allah khairun itu lebih baik minal lahwi daripada hiburan, wa minat tijarah juga daripada perdagangan. Wallahu dan Allah khairu sebaik-baiknya ar-raziqin yang memberi rizki. Ayat ini yang menjadi salah satu penegas kenapa surat ini disebut surat Al-Jumu'ah, karena ada perintah untuk sholat pada hari Jumat. Sholat yang dimaksud tentu bukan sholat subuh, zuhur, asar. Sholat khusus yaitu sholat Jumat, Jumatan orang Sunda. Hari Jumat ini kata Nabi SAW ini dulu pernah disyariatkan kepada orang Yahudi dan Kristen. Cuma orang Yahudi kemudian menggesernya ke Sabtu, kemudian orang Kristen menggesernya lagi. Kristen itu kan lanjutan dari Yahudi, digeser lagi ke hari Ahad. Maka kata Nabi di hadis Sahih Bukhari Muslim, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita yang paling akhir dibanding Yahudi Kristen, tapi kita yang terdepan pada hari kiamat. Paling dahulu pangbocotna tapi ke panghulana. Baida annahum utul kitaba min qablina, karena memang Yahudi Kristen diberi kitab sebelum kita. Summa hadza yaumul ladzi faradallahu alaihim, lalu hari Jumat ini yang diwajibkan kepada mereka, fahtalafu fi, mereka enggan, fahadanallahu lah, lalu Allah memberi petunjuk kepada kita pada hari ini. Kenapa Yahudi kemudian menggesernya ke Sabtu? Ya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Sama orang Kristen juga disesuaikan dengan kondisi bangsa Romawi yang memang hari pemujaan dewanya itu hari Minggu, Dewa Mitra, Dewa Matahari. Nah, sesudah itu maka kemudian Allah tetap mensyariatkan Jumatan ya, kepada umat Islam. Fanna sulana fihi tabaun, jadi gambaran hari-hari ini gambaran bahwa orang lain akan mengikuti kita. Al-Yahudu ghadan, karena Yahudi besok ya, Sabtu, wan Nasara ba'da ghad, dan orang Kristen sesudah besok ya, lusa, yaitu Ahad. Jadi tina hari itu jadi gambaran.
Tapi bukan berarti ini jadi dalil hari Jumat harus libur. Untuk mun di pasantren liburnya hari Jumat yang menelan we ditradisikeun. Tidak ada dalil bahwa hari Jumat harus libur. Itu mah kebetulan we pesantren milihnya hari Jumat. Jadi kalau naik pesantren libur hari Ahad tedoraka, bukan sesuatu yang sakral. Buktinya di ayat-ayat ini juga Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala kan menyeru kita tetap untuk beraktivitas, ya, untuk berdagang, bisnis, niaga. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah pada zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tidak berarti bahwa jual beli itu silakan dilakukan sebelum adzan, nanti kalau sudah adzan baru gitu. Tutup, tinggalkan, terus Jumatan. Jadi tidak jadi dalil bahwa ini harus membolehkan kita ngedol, ya, malas. Nanti we cenah belum adzan. Dina ayat Al-Qur'an ge lamun sudah adzan. Ayat ini hanya menegaskan bahwa haram hukumnya dagang pas ketika Jumatan. Ini kata Imam Ibnu Katsir di tafsir Al-Baqarah yang lalu, ya, tentang Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau beri tugas kepada kami yang kami tidak mampu, sebagaimana telah ditugaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Di syariat Yahudi dan Kristen yang namanya Sabtuan, ya, asalnya Jumatan digeser jadi Sabtuan. Itu tidak boleh dagang, itu bukan pas mau sholatnya saja, tapi dari sejak pagi sampai maghrib haram dagang, harus libur. Nah, untuk umat Islam itu diringankan, tidak boleh dagangnya hanya ketika adzan untuk sholat. Nanti beres sholat silakan dagang lagi. Ini di sini faida biyatis sholat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintah sesudah larangan bukan berarti wajib. Jadi bukan berarti haram sesudah Jumatan tidur siang, anu libur teh libur gitu, bukan. Atau ini tidak jadi dalil berarti haram libur hari Jumat. Pokoknya mah nggak ada dalil di sana. Tidak ada dalil ini harus libur hari Jumat, juga haram libur hari Jumat. Karena perintah sesudah larangan itu maknanya mubah, boleh silahkan. Jadi kalau tadi dilarang dagang, sekarang silahkan. Cuma memang ya, kalau lebih cenderungnya ke teks ayat, sebaiknya sesudah Jumatan itu beraktivitas fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bahkan ada satu keunggulan dakwah di orang Saudi Arabia juga kaget. Orang-orang Arab lihat kultur Jumatan di Indonesia. Jadi ada hikmahnya, hari Jumat tidak libur teh. Dengan demikian jadi banyak masjid di kantor, Jumatan di kantor, di tempat parkir oge tanya di gedung
ngadede itu jadi masjid, jadi tempat Jumatan. Fenomena itu tidak akan ditemukan di negara-negara Timur Tengah. Jumatan jadi masjid deh. Kalau di Indonesia orang-orang Timur Tengah juga kaget. Saya dulu ketika zaman suka ke Jakarta kuliah itu ya sama lah seperti di kita. Jadi pinuh keneh Jumatan di kantor dibanding di Ataubah. Di Ataubah mah teu pinuh, tapi di kantor-kantor di gedung-gedung itu penuh, sampai kemudian dibuatlah peraturan setiap kantor, setiap mall, setiap tempat-tempat keramaian itu wajib ada masjid dan mushola. Setiap tempat-tempat umum ya harus ada mushola. Mun aya mau diberi izin IMB. Nah, uniknya di mall di mana wae ge sok aya masjid, sok aya Jumatan. Jadi hikmahna karena memang di Al-Qur'an oge fa idza qudiyatis shalah fantasiru. Yang kedua, ya, kalimat fas'au di sini ini tidak bermakna sa'i seperti sa'i di waktu haji. Arti asal sa'i itu kan berjalan cepat bahkan mendekati lari. Bukan berarti datang Jumatan harus lulumpatan. Kenapa? Karena jelas di hadis. Di sini Ibnu Katsir mencantumkan banyak hadis. Kata Nabi SAW ketika beliau sholat lalu mendengar suara bising di belakang. Beres sholat Nabi tanya, masa nukum, ada apa sih ribut? Istajalna ila sholat, kata sahabat, kami tergesa-gesa menuju sholat takut ketinggalan. Kata Nabi, fala taf'alu, jangan begitu, jangan sekali-kali lagi. Idza taitumus sholat famsu wa alaikum bisakin. Kalau kamu datang sholat apa saja, apalagi sholat Jumat, berjalanlah dengan tenang. Jangan kayak dulu di Nurul Huda ya, ada yang koma tuh takbir di lapangan itu beri lompatan. Nah itu nggak boleh. Kata Nabi harus tenang ya, seperti datang ke undangan, ke acara-acara yang khidmat harus tenang. Pemenang lompatan garande. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Yang kesampaian silakan, yang tidak kesampaian tinggal ditambah. Jadi kemudian lompatan. Jadi fas'au ila dzikrillah di dioge entong apalagi pas ada idza nudiya lis-shalah yaumul jumu'ah fas'au. Makanya kata para ulama yang dimaksud fas'au di sini bil qulub wan niyyah wal khusyu'. Jadi konsentrasi tinggi hati, niat yang bulat dan kekhusyuan fas'au. Demikian juga wadarul bai' ya, ini tidak jadi dalil bahwa seperti tadi disinggung boleh dagang sampai adzan Jumat, udah adzan Jumat baru tutup. Kenapa? Karena memang Nabi SAW kan di hadis menjelaskan, pertama yang Jumatan itu harus mandi dulu. Masa ya, pas mau adzan baru tutup kemudian mandi dulu, kayak kaburangan. Jadi harus mandi dulu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan agar kita bersiwak, wa yamassa min tibi ahlihi, pakai minyak wangi, wa ahsana thiyabihi, baju yang bagus. Ini kan menggambarkan bahwa berarti tidak diamalkannya pas mau adzan ya, harus sebelumnya. Terlebih di hadis yang lain yang terkenal ya, Nabi SAW menjelaskan tentang pahala orang yang datang Jumatan.
Yang datang di jam pertama itu seperti kurban unta. Yang datang di jam kedua itu seperti sapi. Terus ketiga domba, keempat ayam, kelima nauna. Nah ini kalau kita buka khazanah syarah hadis, saya juga tercengang teh kunaon da can pernah mendengar ustadz di kita menjelaskannya, tapi ternyata yang dijelaskan oleh ustadz kita itu pendapat yang minoritas meskipun tidak salah. Dari semua madhab Syafi'i, madhab Hanbali, menurut NU Salafi, madhab Hanafi, cuma Imam Malik saja yang menjelaskan maksud jam pertama itu adalah pertama kali datang, meskipun datangnya jam 11, setengah 12. Ya cerang panggilan datang menang sapi. Tapi ulama-ulama yang lain, ulama-ulama hadis mayoritas menjelaskan sa'ah itu bukan saat pertama datang, sa'ah itu jam. Nabi kan sudah menjelaskan inna fil yaumi isnatai asyrata sa'atan. Satu hari itu ada 12 saat, 12 jam. Itu kan dijadikan inspirasi oleh ilmuwan-ilmuwan Islam ya, untuk membuat jam 12 jam. Kan jam teh bikinan orang Islam. Itu angkana kan dina komputer angka dina jam teh disebutna numeral Arabik ya. Nomor Arab lantaran memang menangnya orang Arab, menangnya orang Islam, orang Barat nurutan. Jadi kenapa jam teh sampai 12 jam, nanti malam 12 jam da aya hadis. Meskipun tentu zaman Nabi bukan berarti sajam nanti siga kurang. Kan ijtihad para ulama ilmuwan dulu sapoe cek Nabi 12 saat acan jam artina 12 waktu. Berarti ya sasaatna kumaha ya. Sasaatna teh siga ieu kurang lebih 60 menit. Nah, maka para ulama menjelaskan jadi nu disebut datang saat pertama itu di jam genep isu-isu. Saat jam kedua jam 7 terus gitu. Emang orang datang pertama kali tapi jam 11 menang 0 mau menang sapi. Itu pemahaman juga sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i bahkan menganjurkan, kata Imam Syafi'i, beres subuh itu mun poe Jumat tong kamar mah cicing we sampai datang waktu Jumatan. Dan para ulama salaf banyak yang mengamalkannya dan ini jujur ya. Karena memang susah ya, meskipun kita terobsesi untuk mengikuti sunnah Nabi. Saya secara pribadi susah mengamalkan sunnah, namun orang lagi serius gitu. Saya belum bisa mengamalkan, bukan tangke menulis kolot. Jadi tiba ada sebut Imam Syafi'i begitu, Imam Syafi'i, para sahabat banyak tiba ada subuh teh Jumatan tiba balik deui. Dagoan nepikeun ka Jumatan karena dalil yang tadi gitu. Jadi artinya yang penting ini bukan berarti bahwa datang ke masjid ya, meninggalkan dagang itu pas ngomong ada, bukan. Itu hanya penegasan ketika adzan berkumandang haram dagang. Karena banyak kan yang harus diamalkan sebelum datang Jumatan. Kemudian ya, di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ya, agar ketika berdagang, ketika bekerja, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak zikirnya. Lalu yang terakhir Allah di sini mengingatkan umat Islam yang waktu itu pernah terjadi. Jadi ini kasusnya di awal syariat Jumatan. Syariat Jumatan itu awal-awal seperti Idul Fitri. Sholat dulu, sudah sholat khutbah. Saat itu
para sahabat belum paham, kan yang diwajibkannya sholat, khutbah itu wajib. Yang kedua, saat itu sedang krisis, ya, krisis ekonomi. Nah, tiba-tiba datang Dihyah bin Khalifah sebelum dia masuk Islam. Datang dari Syam bawa barang dagangan banyak, kalau sekarang operasi pasar gitu. Pas Nabi sedang ceramah khutbah Jumat, maka para sahabat yang berjumatan langsung bisa beakeun barang gitu, meninggalkan Jumatan. Maka di sini dikritik oleh Allah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Disebut aw lahwan karena memang zaman itu yang namanya dagang itu pakai musik. Menarik perhatiannya itu pakai musik. Enggak jauh beda lah dengan kemarin-kemarin di sini di Bandung, ya. Yang namanya apa? Kuliner ya, kan jajanan kayak musik gitu, kayak begitu. Jadi di sini Allah mengkritik orang-orang yang ketika ada dagang, ada musik, ada pentas seni, kemudian menuju ke sana dan meninggalkan Nabi dalam keadaan berdiri sedang khutbah. Ini jadi dalil bahwa khutbah itu sambil berdiri, ya, kecuali yang tidak mampu berdiri. Maka kata Allah, "Qul ma 'indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan daripada perdagangan. Kata para sahabat, ya, kata Jabir bin Abdullah, yang tersisa hanya 12 orang, di antaranya Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak dirinci lagi siapa-siapa. Kenapa? Karena ini jadi adab, ya. Nabi sudah mengajarkan kalau terkait hal yang negatif itu jangan diungkapkan. Mau disebutkan yang 12 itu ini nanti kan ada kesan negatif, berarti sahabat yang tidak disebut di sana sahabat yang kurang ajar kan, jadinya seperti itu. Ayat ini biasa dijadikan oleh Syiah untuk menghina sahabat. Jadi kalau kita kan sahabat itu rujukan utama Islam kan, Nabi menjamin. Bedanya Islam dengan Kristen nggak punya sahabat yang menjaga agama, kalau Islam punya para sahabat. Kita tahu Quran, kita tahu hadis dari para sahabat. Yang membedakan kita dengan Syiah itu justru merendahkan sahabat, menganggap bahwa para sahabat itu bersepakat untuk tidak memberikan khalifah kepada Ali. Maka semua sahabat itu dianggap fatal, ya, bahkan dikafirkan. Nah, di antara dalilnya ini, jadi orang Syiah, apa dalil bahwa sahabat juga orang-orang durjana? Ini dalil. Nabi kerceramah gitu, ditinggalkan Jumatan. Kabayang ayah khotib kerceramah kalau labur kan, ya, kurang ajar untuk jemaah. Sering dibandingkan seperti, padahal ini terjadi di awal hijrah, sedangkan nanti, ya, yang jaminan kesolehan sahabat itu ada di surat At-Taubah, itu di akhir masa kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Dan ini juga terjadi ketika belum tahu, sesudah diingatkan dengan ayat ini, maka tak ada lagi seorang sahabat yang mengamalkan sampai meninggalkan Nabi sedang berkhutbah sendirian. Dari sini kemudian diubahlah syariat itu, jadi bukan sholat dulu lalu ceramah, tapi ceramah dulu lalu sholat. Dan hanya di khutbah Jumat saja, ya, Nabi SAW kemudian tegas harus memperhatikan, tidak boleh nundutan, ya, tidak boleh silih tegur, jangan ribut, itu nggak boleh. Pokoknya harus konsentrasi sepenuhnya memperhatikan khutbah. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, keterkaitan antara surat As-Saff dan surat Al-Jumu'ah
Di antaranya dalam hal bagaimana memanage sholat dan bekerja, sholat dan dagang. Kalau di surat As-Saff Allah menegaskan dagang yang baik itu adalah jihad. Tentu bukan berarti harus meninggalkan dagang. Nah, polanya ada di ayat ini. Jadi kalau memang dipanggil sholat, tinggalkan dulu pekerjaan itu. Sholat dulu, beres sholat, bekerja lagi gitu. Jadi dunia beunang, akhirat beunang. Kalau sholat itu gambarannya keuntungan yang 100 triliun, sedangkan dagang keuntungan 1 juta, anu 1 triliun beunang, anu 1 juta beunang. Tong gara-gara yang 1 juta, anu 1 triliun bukut, gara-gara yang 1 triliun, anu 1 juta oge beunang. Anu 1 triliun mah oke, didepositokeun heula jeung di akhirat. Di dunia mah 1 juta, jadi dua-duanya beunang. Dan jangan pernah sekali-kali ketika sholat, ketika ibadah itu terganggu oleh dagang dan hiburan. Jadi dalam konteks jihad juga begitu. Mun bada subuh teh waktuna waktu ngaji, heug bentrok jeung Piala Dunia misalnya. Piala Dunia bada subuh. Tong wani-wani orang gara-gara Piala Dunia pernah ngaji, atau ya, untung di Atobang mah ngaji penting. Di masjid lain di Nurulda juga nggak ada ngaji penting. Masjid lain ngaji rata-rata pada maghrib. Wah itu naik persib kan nggak selopuk. Nah dong kali-kali orang ngorbankan sholat isya gara-gara persib, ngorbankan sholat maghrib gara-gara timnas. Menang naon sih di persib, menang naon di timnas. Dan menang naon eleh hukuma rubel. Maka kata Allah, qul ma indallah khairum minal lahwi wa minan fijar. Jangan pernah kali-kali eta mah nu resep main bal, nu resep tinju naon we, wayahna we. Itu sebagai bukti bahwa kita siap dengan keyakinan bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada yang kita miliki. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi jangan sampai salah kaprah kita memprioritaskan dunia, hiburan, dagang, bisnis sambil mengorbankan akhirat. Yang benar akhirat dikejar, dunia juga jangan ditinggalkan, di-manage sebaik mungkin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.